Adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik, selamat hari Minggu para orang tua, selamat hari Minggu Ibu Yosi. Kembali lagi kita ketemu di ibadah online Gereja Anak GKRIHO. Bu Yosi, sudah 4 bulan kita nggak ibadah bareng ya? Ya betul, karena masa pandemik ya. Iya. Nah Ibu Yosi kangen nggak sama adik-adik? Selamat hari Minggu. Kita semua kangen ya Ibu Yosi ya dengan adik-adik. Oke, adik-adik, kita mau ibadah online, tapi sebelumnya kita mau main games dulu. Ya, siapa yang mau main? Oke, tapi sebelumnya adik-adik nanti di rumah ikut gamesnya, tebak barang ya Ibu, tebak benda nama gamesnya. Tebak benda. Nah adik-adik, oke, kalian punya ini. Nah ini namanya kantong rahasia. Wow, di dalam kantong ini ada banyak benda-benda. Nah tugasnya adik-adik menebak. Oke, nah gimana kalian cara nebaknya? Nah minta tolong mama sama papa untuk ketikin di kolom chat. Ya, nanti yang menang dapat hadiah ya Bu Yosi. Siap. Oke. Dari Gereja Anak menyiapkan hadiah. Siapa yang itu ada hadiahnya. Tebakannya tepat akan mendapatkan yang hadiah. dulu-duluan ya Bu Yosi ya. Siap. Nanti kita lihat siapa yang chatnya paling pertama. Nah dia dapat hadiahnya. Ya, Oke, siap mau main? Duduk yang rapi dulu ya. Oke, yang pertama, benda yang pertama. Nah, kalian tutup mata, nanti kalian mau lihat ya. Yang pertama itu, ini bendanya dari plastik Bu Yosi. Tuh, dengerin adik-adik, dari plastik. Clue pertama dari plastik bendanya. Agak panjang. Wow, bentuknya panjang, agak panjang. Kemudian ada tutupnya. Ada tutupnya. Siapa yang bisa jawab? Dari plastik, agak panjang, ada tutupnya. Yang bisa jawab langsung chat ya. Oke, kalian hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Jawabannya adalah nanti yang benar dapat 1 skor ya. Oke. Jawabannya adalah ting 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 ting. Jawabannya botol plastik. Botol plastik, Iya, botol betul, botol plastik. Oke, yang kedua ya. Sekarang yang kedua. Oke, Bu Yosi juga boleh tebak loh. Oke, Iya. Oke, Bu Yosi juga ya. boleh tebak. Bu Yosi juga nggak tahu apa yang ada di dalam. Kalau Kak Yosi dapat menebak, berarti Kak Yosi yang dapat hadiah ya kalian. Oke, boleh. Oke, ini yang kedua ya. Yang kedua, kalian tutup mata lagi. Nah, kali ini bendanya kecil. Kecil. Oke. Clue pertama kecil. Kecil terus, kok dari karet ya? Dari karet. Clue kedua dari karet, adik-adik. Ini alat tulis. Alat tulis. Waduh. Ada 3. Oke, ada 3. Oke. Kita kasih kesempatan buat adik-adik dulu ya. Adik-adik dulu ya. Oke. Betul. Sampai 3 ya. Oke, hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, udah diisi di kolom chatnya. Oke, Bu Yosi dulu nih. Bu Yosi bisa tebak nggak tadi? Mudah-mudahan nggak salah ya. Iya. Kecil dari karet. Alat tulis. Tulis. Iya. Stip ya. Stip itu nama lain dari eraser. Eraser itu penghapus. Udah lama ya, nggak ke sekolah. Kita lihat ya, kita lihat ini. Betul Ibu Yosi, betul. Adik-adik juga pasti ada yang betul jawabannya. Nanti kita lihat ya yang betul siapa ya. Nah, sekarang yang ketiga, yang terakhir. Nah,
masih banyak bendanya, tapi satu lagi ya. Oke. Yang ketiga, kalian tutup mata lagi. Ini dari plastik lagi. Clue pertama dari plastik adik-adik. Terus panjang. Bentuknya panjang. Panjang Keduanya. terus. Oh iya. Ini dipakai untuk makan. Makan. Oke. Oke, 3 clue dari plastik, bentuknya panjang, dipakai untuk makan. Iya. Oke, yang Kayo tahu yakin langsung. Adik-adik tahu semua. Oke, gampang ya. Oke. Oke, kita hitung sampai 3 lagi ya. Ya, Oke. siap. 1, 2, 3. Oke, langsung jawab. Bu Yosi tahu sebelum adik-adik ini jawab, Bu Yosi kayaknya udah tahu ya. Udah tahu duluan, gampang ya. Oke. Adik-adik juga tahu nih pasti. Bu Yosi apa? Sendok. Sendok. Kita lihat ya. Yeay, sendok plastik. Sendok plastik, tepatnya sendok plastik ternyata. Betul. Ya, Nanti kita lihat ya Bu Yosi siapa pemenangnya. Dapat Adik-adik hadiah loh bisa menebak adik-adik. semuanya. Oke. Adik-adik, siapa yang berantusias untuk memuji menyembah Tuhan saat ini? Angkat tangannya. Angkat tangan yang tinggi dong. Oke. Kita mau memuji menyembah Tuhan, tapi sebelumnya Bu Yosi kita mau yel-yel dulu. Ya, Yel-yel. udah lama nggak ya kita nge-yel-yel hari bareng Minggu adik-adik? Iya. Siapa yang masih ingat? Yel-yel Oke, gereja yel-yel anak. gereja anak. Siap. Kalau kalian bilang anak Tuhan, semuanya jongkok. Yes. Oke. Anak Tuhan. Kemudian lompat hitungan ketiga. Oke? Oke. Semuanya nunduk dulu. Semuanya nunduk dulu, adik-adik nunduk. di rumah. Oke, kayak gini. Oke. 1, 2, 3. Anak Tuhan. Yes. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Yeay. Adik-adik udah siap memuji Tuhan? Angkat tangannya kalau sudah siap. Oke, harus semangat. Oke, kita mau menari, kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Mari semua tepuk tangannya mana? Tepuk tangan dulu ya. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan. Katakan lula lula. Lula 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 lu. Yes. Lula 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 lu. Tangan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan. Digoyang tangannya, digoyang-goyang. Menari-nari, berputar. Mari puji Tuhan. Sekarang kakinya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan. Digoyang-goyang kakinya. Digoyang-goyang. Menari-nari, berputar. Mari puji Tuhan. Sekarang kepalanya. Kepala ke depan, Kepala ke belakang. kepala ke depan. Digoyang-goyang. Menari-nari, berputar. Mari puji. Sekarang pundaknya. Pundakku ke depan, pundakku ke belakang, pundakku ke depan. Digoyang-goyang. Menari-nari, berputar. Mari puji. Sekarang perutnya ke depan. Perutku ke depan, perutku ke belakang, perutku ke depan. Digoyang-goyang. Menari-nari, berputar. Mari puji Tuhan. Lula lula. Lula 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 lula. Lompat. Yes. Lula 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 lu. Lula 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 lu. Yes. Lula 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 lu. Yeay. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Amin adik-adik. Mana tepuk tangannya buat Tuhan? Mana senyumnya buat Tuhan? Oke, kita mau menari lebih lagi buat Tuhan. Lebih semangat ya adik-adik. Ya. Mari kita sorakan.
Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit, bersoraklah. Sorakan. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mana soraknya buat Tuhan? Lebih keras lagi adik-adik. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Kita serahkan musuh kita. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersorak. Sama-sama sorakan. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Sorakan. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Kita kalahkan musuh kita. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari adik-adik, saat ini kita mau menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari adik-adik, mari angkat suaramu. Kita mau menyembah Tuhan saat ini. Dimanapun engkau berada saat ini adik-adik, mari datang, angkat hatimu, angkat suaramu, mari kita menyembah Tuhan. Adik-adik, Tuhan rindu dengan adik-adik saat ini. Tuhan ingin bertemu dengan adik-adik saat ini. Oleh karena itu adik-adik, mari adik-adik menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Tutup matamu, angkat tanganmu, sembah Tuhan saat ini adik-adik. Mari bilang sama Tuhan, Tuhan, saat ini kami datang Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk bertemu dan bersekutu dengan-Mu Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami
sini. Ku percayakan ada bagiku. Sekali katakan, Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini.
bersama-sama dengan adik-adik saat ini. Tuhan berada di tempat ini adik-adik. Tuhan senang waktu kita menyembah Tuhan adik-adik. Oleh karena itu adik-adik, mari terus menyembah Tuhan. Mari masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi adik-adik. Kami percaya Tuhan ketika kami menyembah-Mu saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu membawa mujizat bagi setiap kami Tuhan yang menonton ibadah ini Tuhan, yang sedang menyembah Tuhan saat ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu hadir Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja lebih lagi Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Kau lawat setiap adik-adik Tuhan yang sedang menyembah-Mu saat ini Tuhan. Kami bawa hati kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja Tuhan saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada mujizat-mujizat terjadi, ada terobosan-terobosan terjadi di tiap rumah-rumah saat ini Tuhan. Kami percaya dengan iman kami Tuhan, ketika kami datang memuji menyembah-Mu Tuhan, kami percaya ada kuasa Tuhan yang hadir Tuhan saat ini Tuhan. Tuhan mengalir saat ini, ada kasih Tuhan mengalir saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada damai sejahtera Tuhan hadir saat ini Tuhan. Kiranya mengubahkan setiap adik-adik Tuhan, mengubahkan setiap kami Tuhan. Kami percaya dengan iman kami Tuhan. Adik-adik, Kau Tuhan El Shaddai, Kaulah Jehovah
Tuhan memenuhi setiap rumah-rumah Tuhan. Berkati Tuhan para orang tua, berkati usaha mereka. Kami percaya Tuhan yang saat ini sedang membutuhkan mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu terjadi Tuhan, terobosan Tuhan terjadi saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjawab setiap doa-doa mereka Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, yang sedang sakit saat ini sembuh Tuhan. Kami berdoa dengan iman kami Tuhan, mujizat kesembuhan terjadi Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi adik-adik yang sudah memulai home learning mereka, belajar mereka dari rumah Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, ada hikmat Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang pintar Tuhan, walaupun mereka sekolah dari rumah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ada gairah, ada semangat untuk belajar Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami hancurkan segala roh jahat yang ingin menghancurkan setiap anak-anak Tuhan. Kami berdoa Tuhan, roh duniawi Tuhan lewat games Tuhan yang ingin menarik anak-anak Tuhan lebih mencintai games, lebih mencintai gadget mereka. Kami berdoa Tuhan, ajar mereka Tuhan, bawa mereka kembali kepadamu Tuhan. Mereka lebih suka di hadirat-Mu Tuhan. Mereka lebih suka menyembah, memuji-Mu, lebih suka mendengarkan firman-Mu daripada lebih banyak bermain Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, ada banyak waktu luang mereka gunakan itu untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Ada mesbah keluarga Tuhan yang dibangkitkan, yang dipulihkan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, saat ini Roh Tuhan mengalir, mengubahkan setiap adik-adik Tuhan, memberkati setiap adik-adik, memberkati setiap orang tua. Kami percaya ya Tuhan, dengan iman kami Tuhan, Kau akan menjawab setiap doa-doa dan kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Mari adik-adik kita mengucap syukur sama Tuhan saat ini. Kita mengucap syukur Tuhan begitu baik. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan lindungi kita, Tuhan jagai kita, Tuhan berikan kita kekuatan, kesehatan. Mari adik-adik kita bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Kau sungguh begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu akan bekerja lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang sungguh diberkati sama-sama katakan Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan minggu ini bercerita tentang Daud Sang Raja bagian kedua. Ya, bagian pertama minggu lalu Kak Citra telah bercerita tentang Daud Sang Raja ini. Nah, sekarang Kak Yosi akan melanjutkan ceritanya. Ya, dimulai dengan Raja Daud yang telah menjadi raja atas Yehuda, ya, di Palestina Selatan. Nah, adik-adik, setelah Raja Saul meninggal, Daud menjadi raja atas Yehuda di Palestina Selatan. Tetapi orang Israel lainnya mengambil Isi-Boset, anak Saul, sebagai raja. Akhirnya terjadi perang sipil mengamuk selama 7 tahun. Nah, selama 7 tahun perang berlangsung, tetapi Daud tumbuh semakin kuat dan semakin kuat lagi. Nah, pada akhirnya Raja Isi-Boset dibunuh oleh 2 orang tentaranya sendiri, ya. Dan akhirnya semua anggota suku datang kepada Daud dan mengurapi dia sebagai raja atas Israel. Jadi dari 2 raja yang berkuasa, sekarang hanya Daud karena Isi-Boset telah terbunuh. Nah, hal pertama yang dilakukan oleh Raja Daud adalah merebut Yerusalem, ya. Raja Daud memimpin bangsa Israel merebut Yerusalem. Kemudian kota ini dikenal dengan nama Kota Daud. Nah, dia membangunnya kembali sebagai benteng melawan musuh-musuh. Dari Yerusalem, tentara-tentara Daud keluar untuk menaklukkan orang Filistin, dan musuh-musuh
orang Israel yang lainnya. Selanjutnya Raja Daud membawa tabut Tuhan ke Yerusalem, yaitu tabut Tuhan itu berisi apa adik-adik? Tabut Tuhan itu berisi salinan dari 10 hukum dan hukum-hukum lainnya yang diberikan Tuhan kepada Musa ya. Tabut itu mengingatkan orang Israel bahwa Tuhan itu kudus dan mereka perlu mentaati Tuhan ya. Nah, Daud harus berperang dalam banyak pertempuran. Pada tahun awal masa pemerintahannya, dia adalah seorang tentara yang bijaksana, orang yang rendah hati, yang selalu berdoa kepada Tuhan untuk meminta pimpinan Tuhan. Nah, satu hal yang mengganggu hati Daud adalah dia mempunyai rumah yang indah untuk tinggal sementara tabut peringatan Tuhan berada dalam sebuah tenda. Nah, Daud memutuskan untuk membangun satu rumah Tuhan. Nathan, nabi Tuhan, berkata kepadanya untuk memulainya. Nah, pada malam itu Tuhan mengirim satu utusan kepada Daud. Jadi suatu malam, adik-adik ya, Tuhan mengutus utusannya kepada Daud yang mengatakan, Daud hambaku, Tuhan akan memberikan keturunan bagimu. Jadi Tuhan akan memberikan keturunan bagi Daud. Nah, jika umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu dan kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Nah, Tuhan berpesan melalui utusannya itu kepada Daud. Nah, Daud ingin membantu keluarga Saul yang masih hidup. Dia hanya menemukan anak Yonatan yang bernama Mephiboset yang dia menderita pincang kakinya ya. Jadi dia berjalan memakai tongkat. Dia akan tetap makan hidangan dengan aku, kata Raja Daud. Nah, Daud berlaku baik kepada Mephiboset sebab Daud ingat kepada ayahnya Mephiboset, yaitu Yonatan. Dia adalah teman dari kecil ya, teman masa mudanya Raja Daud. Ya, selama Daud percaya dan taat kepada Tuhan, Tuhan menolong Daud agar dia berhasil dengan baik. Tetapi suatu hari bayangan yang buruk menyelimuti kehidupan Daud. Dia mengirimkan tentaranya untuk berperang, sementara dia tinggal di Yerusalem. Nah, adik-adik, suatu malam Raja Daud ini tidak bisa tidur. Jadi dia berjalan di atas rumah dan melihat kota dari atas rumahnya itu, ya. Nah, tiba-tiba pandangan Raja Daud tertuju kepada seorang wanita cantik yang pada saat itu Raja Daud matanya tertuju kepadanya, dan ternyata perempuan itu, wanita itu bernama Bathsheba. Nah, Daud akhirnya tergoda oleh rasa sayangnya, rasa sukanya dia kepada Bathsheba. Nah, sedangkan Bathsheba ini adalah istri orang lain. Jadi Bathsheba ini sudah mempunyai suami. Nah, tetapi Raja Daud tetap menyukai Bathsheba. Nah, kemudian Bathsheba berkata kepada Daud bahwa berikutnya ya adik-adik, Bathsheba bercerita kepada Daud bahwa dia mengandung. Dia akan mempunyai anak dari Daud. Nah, Daud tahu bahwa hal itu dosa karena Bathsheba adalah istri orang lain, ya. Daud tahu bahwa dosanya akan menciptakan lebih banyak masalah, ya. Nah, daripada mengakui kepada Tuhan, Daud malah mencoba untuk menutupi dosanya. Ingat adik-adik, Daud tahu dia telah berbuat dosa, tapi dia takut sama Tuhan. Dia ingat kepada Tuhan, dan apa yang dilakukan Daud?
dia malah menutupi dosanya. Hal itu tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Dia memanggil Uria pulang dari peperangan. Nah, berharap Uria pulang ke rumahnya dan berpikir bahwa anak daripada Batseba yang dikandung Batseba itu adalah anaknya Uria. Nah, tetapi ternyata Uria tidak pulang ke rumahnya. Selama tuannya dan tentara-tentara yang lain berada di dalam peperangan, Uria tidur di pintu gerbang istana saja. Jadi apa adik-adik? Rencana Daud, karena rencananya tidak baik, jadi Tuhan tidak kabulkan. Ternyata Uria tidak menginap di rumahnya. Nah, jadi Daud melakukan sesuatu yang lebih jahat. Nah, ingat ya adik-adik, bukannya Daud bertobat, tetapi malah Daud melakukan sesuatu yang lebih jahat. Dia mengirim Uria kembali berperang dengan selembar surat yang di dalamnya tertulis bahwa Uria harus mati dalam peperangan. Nah, benar adik-adik ya, terjadi. Akhirnya dalam peperangan Uria terbunuh. Akhirnya singkat cerita Daud mengambil Batseba sebagai istrinya. Nah, Tuhan mengirimkan hambanya Nathan untuk menunjukkan dosa Daud. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan tidak tinggal diam karena Tuhan mengasihi Daud. Melalui Nathan Tuhan mengingatkan kepada Daud akan dosanya. Nah, Nathan menceritakan kepada Daud suatu cerita tentang seorang kaya dan seorang yang miskin. Orang kaya ini mempunyai ratusan kambing domba, tetapi orang miskin ini hanya mempunyai 1 ekor domba kecil, ya, 1 ekor domba yang kecil. Nah, yang dianggap sebagai seorang anak perempuan baginya. Jadi seorang yang miskin ini karena dia cuma hanya mempunyai domba 1 yang kecil, dia sangat sayang sama dombanya seperti menyayangi anaknya sendiri. Nah, pada saat seorang tamu datang ke rumah orang kaya itu tidak mau menyembelih salah satu dari kambingnya untuk menjamu tamunya, tetapi dia malah mengambil dan menyembelih milik orang miskin itu. Nah, adik-adik ingat ya, padahal orang miskin itu cuma punya 1 kambing kecil tadi, domba kecil tadi ya. Tetapi apa? Orang kaya yang punya banyak domba tadi malah mengambil dombanya yang menjadi kepunyaan orang miskin tadi. Nah, Daud menjadi sangat marah kepada orang kaya itu. Jadi Daud ketika mendengar cerita Nathan tentang orang kaya tersebut, Daud emosi, terpancing emosinya, dia marah. Dia berkata katanya orang kaya itu berarti egois. Nah, dia berkata orang yang melakukan hal itu harus dihukum mati. Nah, akhirnya apa adik-adik? Nathan berkata, engkaulah orang itu. Nah, dengan berani Nathan berkata kepada Daud, apa yang Daud lakukan lebih buruk dari yang dilakukan orang kaya dalam cerita itu. Ya. Nah, akhirnya Tuhan menunjukkan kepada Daud betapa jahatnya apa yang sudah dilakukannya. Dan Daud merasa menyesal atas dosa-dosanya. Dia berkata kepada Tuhan, aku sudah berdosa kepadamu Tuhan. Dan akhirnya apa yang dilakukan Tuhan kepada Daud? Apakah Tuhan menghukum Daud lagi? Atau Tuhan tidak mau mendengarkan Daud? Enggak ya adik-adik ya. Tuhan mengasihi anak-anaknya. Ketika anaknya berbuat dosa dan mengakuinya dan akhirnya meminta ampun, maka apa yang terjadi? Tuhan mengampuni dosa Daud. Nah, tetapi akhirnya bayi Batseba sakit parah dan mati segera setelah dilahirkan. Jadi belum lama dilahirkan, bayinya itu meninggal dunia. Nah, Tuhan mengampuni Daud dari dosa yang sangat jahat. Kemudian Batseba akhirnya di waktu yang berjalan
melahirkan anak lain bernama Salomo yang akan menjadi seorang raja besar sesudah Daud. Tetapi Raja Daud mempunyai banyak anak lain, beberapa di antara mereka membawa Daud dalam penderitaan yang besar juga. Nah, adik-adik, sampai sekian cerita minggu ini ya. Jadi adik-adik, apa yang bisa kita pelajari tentang cerita daripada Raja Daud ini? Ya, adik-adik, firman Tuhan melalui cerita tentang Raja Daud ini yang diambil dari firman Tuhan dalam 2 Samuel 1 sampai 12 ya, adik-adik bisa baca di rumah ayatnya, yaitu di dalam 2 Samuel 1 sampai 12. Nah, Tuhan mau kita berbuat seperti Raja Daud, yaitu apa? Awal-awalnya Raja Daud apa, adik? Setia, taat kepada Tuhan. Nah, selalu taat kepada Tuhan. Nah, tetapi ketika akhirnya Raja Daud jatuh dalam dosa, apa yang Tuhan mau sebenarnya, adik-adik? Ya, di akhir cerita tadi dikatakan apa? Ketika Raja Daud mengakui dosanya dan meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni. Nah, adik-adik, itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mengasihi adik-adik dan kakak-kakak semua. Kita semua anak-anak Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Jadi yang Tuhan mau dari kita apa, adik-adik, melalui cerita ini? Ya, yang Tuhan mau adalah adik-adik selalu taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan berani mengakui dosa adik-adik di hadapan Tuhan dan mohon ampunan Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan. Jadi adik-adik, jikalau adik-adik melakukan kesalahan ataupun melakukan hal-hal yang tidak baik, adik-adik buru-buru ingat, adik-adik langsung ingat kepada Tuhan. Terus adik-adik langsung mengaku di hadapan Tuhan di dalam doa adik-adik. Adik-adik harus menyatakan diri bahwa Tuhan, saya minta ampun atas dosa saya mengakui dosa saya, Tuhan ampuni saya. Gitu ya adik-adik. Jadi apa? Adik-adik jangan takut. Kalau adik-adik jatuh dalam melakukan kesalahan, adik-adik nggak perlu takut. Tetapi yang harus adik-adik lakukan apa? Adik-adik sadar, adik-adik mengakui di hadapan Tuhan dan berbalik menjadi baik lagi. Jadi adik-adik jangan terus-terusan berbuat kesalahan, nggak baik ya. Jadi seperti tadi Raja Daud. Akhirnya apa? Raja Daud mengakui dosanya dan meminta ampun kepada Tuhan. Nah, begitu juga kita semua ya adik-adik, adik-adik, Kak Yosi, semua kakak-kakak gereja anak juga sama. Kita semua pernah melakukan dosa, kita semua pernah bersalah. Tetapi ketika kita mengakuinya di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengampuni. Dan jangan sekali-sekali adik-adik melakukan kesalahan yang sama lagi. Itu ya adik-adik. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama mau menutup ibadah minggu ini. Kita akan berdoa ya adik-adik. Kita lipat tangan, tutup mata, sama-sama kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada hari Minggu ini kami mengucap syukur Engkau telah memberkati kami melalui pujian penyembahan kami. Kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Begitu juga dengan berkat firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan Engkau akan memberikan kami sesuatu kekuatan untuk kami menjalankan firman-Mu dengan baik Tuhan. Seperti Raja Daud Tuhan, kami hidup setia kepada Tuhan, mengakui segala kesalahan kami di hadapan-Mu dan juga memohon ampunan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kau saja yang dipermuliakan di dalamnya. Nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami dalam hidup kami masing-masing, berkati kehidupan adik-adik di rumah, begitu juga dengan pelajaran-pelajaran di sekolah juga Tuhan, melalui online Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik.
Dan kami dapat menjadi saksi-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, anak-anak-Mu menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati keluarga kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.